Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Firda Alifa dari Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2020. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perumusan Pancasila. Yang ketiga, tentang disahkannya Pancasila. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni makna simbol Pancasila. Ada 3 kajian mengenai sejarah Pancasila, yakni pertama secara etimologis, yang kedua secara historis, dan yang ketiga secara terminologis. Yang pertama secara etimologis, yakni secara asal-usul kata. Menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, Pancasila ada 2 macam arti, yakni panca yang berarti 5, sila dengan 1 i artinya batu, sendi, alas atau dasar, sila dengan 2 i artinya peraturan yang penting, baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya hal yang baik. Pancasila dengan 1 i berarti batu, sendi yang 5, berdasarkan yang 5 atau 5 dasar. Pancasila dengan 2 i berarti 5 aturan hal yang penting, baik atau senonoh. Secara historis, Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Pancasila berarti 5 moral atau 5 moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan penganut agama Buddha. Asalnya dari bahasa Bali, yang artinya Pancasila yang berisikan 5 pantangan yang menurut ensiklopedia atau kamus Buddhisme. Selanjutnya, istilah Pancasila masuk dalam hasanah kasusastraan Jawa kuno, yakni pada masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujian yang ditulis oleh pujangga istana yang bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 yang berbunyi Yatnang Gegwani Pancasila Kertasangska Rabi Saka Kakrama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan itu, begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan. Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang ada dalam zaman Majapahit, istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Isi buku Sutasoma Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang disebut Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat tidak boleh berbohong, dan yang terakhir yang kelima yakni tidak boleh meminum minuman keras. Demikianlah perkembangan istilah Pancasila dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama dengan yang terdapat di zaman Majapahit. Yang ketiga, secara terminologis atau dari istilah. Secara etimologis, yaitu dimulai sejak sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan keesokan harinya, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 45 yang sebelumnya masih merupakan rencana, di mana dalam pembukaannya memuat rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Artinya 5 dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea 4 bagian akhir pembukaan UUD 45. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang yakni Dokuritsu Jumbicho Saikai. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Juosamiin dengan Ketua Regimen Medio-Diningrat dan Ketua Muda Ichi Permase dari Jepang, dengan beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Tujuan dibentuknya BPUPKI yakni untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Pada kesempatan pertama, Profesor Haji Muhammad Yamin berpidato mengenai
pengusulan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yakni 1. Kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Profesor Haji Muhammad Yamin juga menuliskan rumusan 5 dasar negara yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo juga mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, dan 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil usulan dari ketiga tokoh tersebut ditampung dan dibahas lagi dengan panitia yang lebih kecil yang sering dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Suharjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Hasil dari Panitia 9 menghasilkan rumusan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila, yakni 1. Ketuhanan dan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tujuannya yaitu membahas hasil rumusan Panitia 9 dengan hasil kesepakatan. 1. Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. 2. Negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. 3. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur sampai Malaka. Hasil dari kesepakatan 39 suara. 3. Pembentukan 3 panitia kecil, yakni 1. Panitia perancang UUD, 2. Panitia ekonomi dan keuangan, 3. Panitia pembela tanah air. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI dalam bahasa Jepang, yakni Dokuritsu Shinumi Ikai, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang PPKI, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan bahwa sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan bahwa 1. Mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Mengesahkan rancangan hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945, 3. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan yang keempat, sebelum terbentuknya MPR, kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai simbol Pancasila. Pada sila pertama, yakni gambar bintang emas. Bintang emas sendiri memiliki makna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia dan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila kedua yakni bergambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas rantai-rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran.
Yang ketiga yakni sila ketiga. Sila ketiga yang bergambar pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya, mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keanekaragaman suku bangsa yang berada di Indonesia. Sila keempat yakni bergambar banteng. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya masyarakat Indonesia yang suka bermusyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Sila kelima yakni gambar padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran tanpa melihat status atau kedudukan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.